Per 5 Juni 2024, KPU Jatim menyatakan tahapan pemilihan gubernur wakil gubernur Jatim dimulai. Namun menjelang akhir Juni ini, baru satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendeklarasikan diri, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Pasangan petahana ini didukung oleh 6 partai politik. Meski begitu, masih terdapat beberapa partai yang menyatakan sedang menyiapkan kader untuk melawan petahana. Salah satu pasangan yang santer disebut-sebut adalah Tri Risma Harini dan Jarod Saiful Hidayat. Dukungan kepada pasangan petahana gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak untuk melaju kembali ke pemilihan gubernur Jawa Timur mendatang datang dari sedikitnya 6 partai, yakni Partai Demokrat, Golkar, PAN, Perindo, PSI, dan Gerindra. Sementara itu, berdasarkan jumlah suara hasil pemilihan anggota Badan Legislatif Provinsi Jawa Timur, masih terdapat PKB, PDIP, PKS, dan P3 yang belum memiliki kandidat. PKB dan PDIP sendiri memiliki masing-masing 27 dan 21 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Artinya, PKB bisa mengusung calon sendiri ataupun berkoalisi dengan PDIP. Opsi yang terakhir paling santer didengar menjelang akhir Juni ini. Beberapa nama yang kerap disebut diantaranya adalah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim sebagai representasi PKB dan kader internal PDIP. Ya, diantaranya tentu saja Bu Risma. Ini menjadi ramai ketika kita munculkan nama Bu Risma, cukup santer juga. Nah, kemudian ya macam-macam, ada Pak Jarod juga muncul juga untuk kita majukan, mantan wakil gubernur DKI. Ini juga menjadi ramai. Nah, kemudian walaupun kemarin ada muncul juga Sandiaga Uno untuk dimunculkan, ya monggo-monggo saja. Akan tetapi tentunya semuanya kita akan lakukan lihat peluang, sejauh mana peluang-peluang dan daerah-daerah mana elektoral yang harus kita kuasai, sehingga calon ini memang betul-betul memiliki elektoral yang kuat di wilayahnya, sehingga kita tidak sia-sia dalam hal ini, karena yang perlu kita hitung adalah agar tidak ada benturan antara pilkada wilayah, apakah kota dan kabupaten, dan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini hitungan yang memang betul-betul harus cermat. Tidak hanya sekedar kita bagaimana memunculkan nama calon, sehingga ini akan bertentangan dengan pilkadanya, gitu ya. Bagi Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, baik calon petahana, Risma ataupun Jarod memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Pertarungan di Pilgub Jawa Timur sendiri dinilai strategis, tidak hanya sebatas provinsi, tapi juga mempengaruhi elektabilitas partai dalam pemilihan legislatif hingga presiden di masa mendatang. Lihat figur dan prestasinya. Kalau misalnya dia itu nggak berprestasi, apalagi bermasalah, ya baik itu mencalonkan sebagai anggota DPRD, apalagi kepala daerah, ya susah. Tapi kalau dia misalnya figur yang flamboyan, ya punya hubungan baik dengan masyarakat, prestasinya juga bagus, ya untung dua-duanya. Partai untung, kemudian kepala daerah juga untung. Jadi di beberapa daerah kalau kita lihat, ini memang ada fenomena di mana kepala daerah dari partai tertentu yang berhasil, maka suara partainya biasanya naik. Tapi ketika kepala daerah itu bermasalah, ya, maka juga berpengaruh kepada suara partai. Karena politik kan about image ya. Nah, kalau image-nya jelek, maka image-nya bukan hanya jelek untuk dirinya, tapi juga jelek untuk partai. Jadi misalnya begini. Hingga Senin sore, pengurus PDIP Jawa Timur menyatakan masih terus melakukan koordinasi pematangan pengusungan pasangan bakal calon beserta koalisinya. Rencananya, pada awal Juli PDIP akan menunjukkan siapa yang diusung dalam Pilgub Jatim 2024. Wida Subianto, Surabaya, Jawa Timur.